Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Islam Malaysia Cibinong, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Aludin Hamzah MPD. Perkenalkan, saya di sini selaku host. Saya Ahmad Nur Syarojudin SPD. Ya, di siaran perdana kita kali ini, ya, kita kedatangan tamu yaitu Bapak Ketua Yayasan. Ya, yang di sini Bapak Ketua Yayasan akan menjelaskan, ya, silsilah sekolah SMA Malaysia dari tahun 2005 ya Pak Haji. Jadi Pak Haji akan menjelaskan dari tahun awal sampai sekarang gitu SMA Malaysia bisa ada nama plusnya gitu. Ya, mangga Pak Haji dijelaskan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam semoga Allah limpahkan kepada penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya nanti mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada siaran perdana podcast SMA Plus Al Asiyah pada kesempatan ini, di mana saya akan menjelaskan tentang keberadaan SMA Al Asiyah sampai dengan kenapa saat ini disebut dengan SMA Plus Al Asiyah. Yang pertama, tak kenal maka tak sayang. Kita itu berdiri tahun 2005. Pada saat ini berarti usia kita sudah memasuki tahun yang ke-16. Cukup dewasa dalam sebuah lembaga pendidikan, di mana SMA Al Asiyah mempunyai visi dan misinya sangat baik dan juga disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Salah satu visi kita di SMA Al Asiyah adalah menyiapkan generasi yang tentunya memiliki pengetahuan dan teknologi, berakhlakul karimah, kemudian juga pengetahuan dan wawasan yang cukup, di mana nanti anak-anak sekalian setelah lulus dari SMA Al Asiyah ini bisa bersaing di masyarakat dalam rangka mengarungi kehidupan berikutnya. Kemudian daripada itu SMA Al Asiyah sudah meluluskan ratusan bahkan ribuan alumni, ya, dan sekarang itu alumni kita sudah tersebar baik di Cibinong dan Kabupaten Bogor, bahkan di luar dari Kabupaten Bogor, baik yang berkiprah di pemerintahan ataupun di swasta, TNI dan Polri, termasuk adalah tenaga-tenaga kesehatan, ada bidan, perawat, ada dokter, di penerbangan ada pragawati, dan juga para wira swasta, ya, yang tentunya sudah bisa diperhitungkan itu adalah alumni dari SMA Al Asiyah. Nah, oleh karena itu keberadaan SMA Al Asiyah yang tentunya secara biografis, ya, berada di perkotaan. Nah, kita ini sekolah yang berada di kota, bukan di kampung. Ya. Nah, kita ini adalah sekolah yang berada di kota, baik dari segi transportasi dan lain sebagainya. Saya kira sangat mudah dijangkau oleh anak-anak sekalian. Ya, oleh karenanya
tentunya dengan keberadaan SMA Al-Asiyah mudah-mudahan menjadi manfaat untuk anak-anak ya, yang akan melanjutkan baik itu dari MTS ataupun dari SMP ya, bisa melanjutkan ke SMA Al-Asiyah ya, baik itu untuk jurusan IPA-nya ataupun jurusan IPS-nya. Nah, oleh karena itu tentunya keberadaan SMA Al-Asiyah ini sudah diperhitungkan ya, karena kita sudah meluluskan ratusan bahkan ribuan para alumni ya. Dan Yayasan Pendidikan Islam Al-Asiyah adalah sebagai penyelenggara pendidikan juga sudah mempunyai cukup pengalaman, karena Yayasan Pendidikan Islam Al-Asiyah sudah berusia lebih dari 42 tahun. Nah, berarti keberadaan SMA Al-Asiyah di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Al-Asiyah ini adalah sudah mumpuni, sudah dikelola secara profesional oleh lembaga yang memang sudah punya cukup pengalaman. Nah, oleh karena itu Yayasan Pendidikan Islam Al-Asiyah di tahun pelajaran 2021-2022 ini mencanangkan ya, SMA Al-Asiyah menjadi SMA Plus Al-Asiyah. Apa plusnya itu? Nah, ini yang perlu diketahui oleh anak-anak ya, alumni dari MTS ataupun SMP, termasuk ayah bunda orang tua siswa ya. Apa yang menjadi plusnya? Plusnya itu adalah mata pelajaran atau keterampilan vokasional. Ya, ada kehususan, ada keterampilan khusus di mana sekolah memberikan keterampilan kepada anak-anak sekalian ya, untuk mendapatkan kecakapan hidup yang disebut dengan life skill. Yang pertama adalah teknik informatika ya, di mana anak-anak bisa di situ berkolaborasi dengan teman-temannya, baik itu dalam segi bongkar pasang komputer ya, CPU, dan kemudian juga membuat jaringan ya. Banyak hal-hal yang bisa anak-anak dapatkan ya di teknik informatika. Kemudian yang kedua ya, vokasional yang kedua adalah multimedia. Nah, ini yang digandrungi oleh anak-anak sekarang ya. Anak-anak bisa membuat semacam iklan ya, dan lain sebagainya ya. Termasuk di dalamnya adalah fotografer ya. Kalau ya anak-anak yang hobi misalnya mengedit ya Pak Haji, mengedit dan segala macam, nah itu ke multimedia. Yang ketiga adalah tata rias ya, ini life skill yang sangat bermanfaat sekali tentunya, khusus dimana untuk wanita ya, ya, untuk wanita begitu keluar nanti dari SMA Al-Asiyah, minimal dia sudah mempunyai ilmu dasar bagaimana tentang teknik tata rias ya, tata rias wajah, kemudian juga ya termasuknya tata rias dan tata busana tentunya nanti akan dikolaborasikan. Jadi sangat bermanfaat untuk anak-anak wanita, dan tidak menutup kemungkinan juga putra boleh, silahkan boleh ya. Yang keempat adalah tata boga. Wah, ini yang hubungannya dengan makanan, kue, resep dan lain sebagainya yang merupakan unggulan-unggulan itu bisa nanti digali potensi anak-anak ya. Untuk menjadi master chef ya Pak. Iya, untuk menjadi master chef. Kemudian juga minimal lah keluar dari SMA Al-Asiyah mereka punya ilmu tambahan ya, dengan tidak mengurangi jurusan tadi ya, IPS dan IPA tetap itu berjalan, tidak dikurangi matematikanya, bahasa Inggrisnya ya, mata pelajaran yang lainnya tidak dikurangi, tetapi ini merupakan pelajaran keterampilan tambahan ya, keterampilan tambahan. Oleh karenanya Yayasan Pendidikan Islam Al-Asiyah tahun pelajaran 2001-2002 ini ya, menambah nama SMA Al-Asiyah menjadi SMA Plus Al-Asiyah. Kalau nanti ya masyarakat, anak-anak bertanya, plusnya itu apa sih ya? Apa yang menjadi plus itu? Nah, plusnya adalah keterampilan vokasional tadi. Nah, berarti kita sekolah di sekolah umum, di SMA, cita rasanya cita rasa SMK. Betul. Ya, jadi ada cita rasa di situ. Jangan salah ya.
Jadi kita di situ boleh ya. Bahkan mungkin tahun ajaran besok kita akan tambah lagi apa yang menjadi minat anak-anak ya. Kita akan tambah ya. Alhamdulillah kalau sarana prasarana saya kira untuk yang keempat keterampilan tadi ya kita secara minimal sudah terpenuhi semua ya. Tempatnya ada, kemudian teknisinya juga ada, gurunya juga ada. Kita bimbing ya. Minimal anak-anak setelah keluar dari SMA Al Asiyah itu di samping mendapatkan pengetahuan ya sesuai dengan kurikulum nasional dan kurikulum lokal ya IPA dan IPS tadi, dapat juga pengetahuan tambahan yaitu keterampilan vokasional. Betul. Jadi ibaratnya kalau kita masuk restoran itu restoran Padang, serasa Padang tapi serasa Sunda juga, serasa makanan nasional juga begitu ya. Karena masuk sekolah umum, SMA itu kan sekolah umum ya, sekolah umum. Tapi cita rasanya ada cita rasa SMK di situ. Berarti tidak kalah dengan sekolah besar lainnya, Pak? Tidak kalah dengan sekolah besarnya. Jadi kita tidak usah melihat sekolah itu anak-anak sekalian. Mohon maaf, ya kami ini dari Yayasan Pendidikan Islam Al Asiyah sudah punya pengalaman 42 tahun di Cibinong itu ya, dalam mengelola sebuah lembaga pendidikan. Karena di kita itu ada Madrasah Sanawiyah ya yang berdiri tahun 79, sekarang sudah hampir 42 tahun. Kemudian ada SMA Al Asiyah ini yang sekarang menjadi SMA Plus Al Asiyah. Kemudian juga ada SMK TI Al Asiyah. Ya itu jelas sudah SMK, dia sudah TI, memang sudah ada warnanya di situ ya. Di situ sudah ada TKJ, ada multimedia, ada RPL, ada kemudian juga PBS ya. Memang sudah ada warnanya. Tapi SMA ini kan belum ada warna. Jadi sekolah umum yang cita rasanya kita rubah. Ya menjadi cita rasa SMK. Di situ ada multimedia, ada teknik komputer, ada tata boga, ada tata rias. Mungkin tahun besok kita tambah lagi nanti yang lain. Ya. Di mana sudah kita rencanakan pada mulai tahun ini itu anak-anak sekalian yang mengikuti keterampilan vokasional ini nanti akan mempunyai seragam atau identitas sendiri. Betul. Mana anak-anak yang ikut multimedia, ini loh identitasnya sebagai kebanggaan mereka. Yang mana yang ikut tata boga, ini nanti seragamnya ya. Jadi ada ciri khas masing-masing. Ya. Oleh karena itu kami berharap ya setelah dicanangkannya ini SMA Al Asiyah menjadi SMA Plus Al Asiyah ya, itu menambah warna baru lah ya, di sekolah-sekolah umum. Karena sekarang sekolah-sekolah umum lainnya juga banyak yang sudah mengikuti mengikuti kita ini ya. Di SMA Al Asiyah kok ada tata boganya, ini ada keterampilan vokasional. Jadi kita khususkan di mana nanti sebagai life skill mereka, kecakapan hidup mereka setelah keluarnya dari SMA Plus Al Asiyah ini, mungkin yang tidak bisa kuliah, dia bisa wira swasta atau bekerja sesuai dengan keahlian yang sudah dia miliki, ya minimal lah bisa bersaing nanti di masyarakat. Nah itu pengertian dari SMA Al Asiyah, SMA dan menjadi SMA Plus Al Asiyah. Nah oleh karenanya kepada anak-anak ya nggak usah ragu lah, ya nggak usah ragu. Nah, itu maksudnya ya. Jadi dari SMA Al Asiyah menjadi SMA Plus. Oh bertanya plusnya itu apa? Nah itu tadi plusnya ya. Begini Pak Haji, apakah nanti setelah mereka keluar dari SMA Plus Al Asiyah ini mereka mendapatkan sebuah sertifikat atau bagaimana bisa dijelaskan? Pasti ya, karena yayasan itu sebuah lembaga resmi ya, sebuah lembaga resmi yang punya juga hak untuk mengeluarkan sertifikat ya, sebagai tanda bukti bahwa siswa yang bersangkutan selama mengikuti pendidikan di SMA Plus Al Asiyah ya mengikuti keterampilan vokasional A, B, C dan D ya. Supaya tanda bukti itu karena harus ada ya pasti ya. Walaupun itu sifatnya lokal ya, artinya hanya yayasan yang menandatangani diketahui oleh kepala sekolah dan seterusnya. Karena keabsahan sebuah sertifikat itu juga harus didukung dengan ilmu, jangan salah ya. Ilmunya harus ada, ya. Bukan hanya anak-anak dapat sertifikat, kemudian dia berkiprah di masyarakat. Pernah katanya tata boga tapi tidak bisa dia ilmunya nggak ada, suruh bikin kue apa segala macam, suruh masak tidak bisa. Kemudian juga teknik komputer, ada komputer yang rusak, ada jaringan yang rusak, tidak bisa misalnya
memperbaiki, kemudian juga tata rias minimal untuk dirinya sendiri ya. Kalau tata rias itu minimal untuk dirinya sendiri, daripada dia mau perpisahan berangkat ke salon, dia mau ada acara kondangan berangkat ke salon. Minimal kalau dia punya dasar keterampilan ya alhamdulillah, itu saya kira ya. Nah itu Pak Haji, kita kan sebentar lagi menghadapi PPDB ini tahun 2020-2023. Ya. Mungkin Pak Haji di sini bisa mengajak untuk anak siswa-siswi MTS maupun SMP untuk bergabung bersama kita. Ya. Gitu. Ajakan ajakan. sebagai muslim itu amal ma'ruf nahi munkar ya, untuk kebaikan ya. Daripada misalnya anak-anak sekalian mencari sekolah yang jauh, apalagi yang mahal. Sekarang ini masa pandemi ya, masa pandemi itu ekonomi orang tua sedang sulit ya. Kita ini dalam masa-masa yang sangat sulit sekali masalah ekonomi. Jadi kami mengajak kepada sekalian, baik dari alumni MTS ataupun SMP ya, yang sekarang sedang mengikuti pendidikan di kelas 9 ya. Kami doakan mudah-mudahan ada semuanya lulus nanti. Dan jangan ragu masuk ke SMA Plus Al Asiyah. Biaya, wah saya kira Al Asiyah ini adalah sekolah sosial, nggak usah takut ya kalau biaya itu ya. Anda punya uang berapapun ya, pasti Dibantu Pak Haji ya. bisa kita bantu ya. Daripada misalnya mencari sekolah yang yang mahal ya. Biayanya itu sudah bukan ratus lagi tapi jutaan ya. Ya. Bukan berarti sekolah itu tidak butuh biaya ya, mungkin itu harus diingat juga oleh orang tua siswa, ayah bunda, anak-anak sekalian. Tetapi bukan satu-satunya halangan. Kalau kita tidak punya uang, kemudian secara ekonomi kita sedang terpuruk, kemudian kita tidak sekolah, bukan satu halangan. Silahkan datang ke SMA Plus Al Asiyah dengan kedua belah tangan terbuka ya. Dengan catatan tapi ya, niatnya adalah untuk menuntut ilmu, ikhlas untuk menuntut ilmu, karena sekolah pada prinsipnya di mana saja sama ya. Apa memang matematika di SMA Plus Al Asiyah dengan SMA lain beda? Sama ya. Kemudian fisika, kimia, IPS, kemudian PPKN, olah semua sama ya. Bahkan buku paket kadang-kadang ya, karena kita berdasarkan kurikulum nasional, itu harus diingat ya oleh anak sekalian. Jadi ada kurikulum nasional yang berlaku di seluruh sekolah, ada juga kurikulum lokal. Kita ada kurikulum lokal di sini, ada tahfidz, ya ada perdalam untuk bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris, itu masuknya nanti ke ekstrakurikuler ya. Ada marching band, kemudian juga ada hadroh parawis, ada silat, ada macam-macam gitu ya. Nanti sesuai dengan pilihan anak-anak. Nah, tetapi yang menjadikan plus, betul-betul plusnya itu adalah keterampilan vokasional ya, keterampilan teknik komputer, kemudian informatika, kemudian multimedia, kemudian juga ada tata rias dan juga ada tata boga. Jadi kami mengajak kepada masyarakat ya, jangan sampai anak-anak kita ini tentunya karena biaya tidak bisa sekolah ya. SMA Plus Al Asiyah sangat terbuka ya. Bukan berarti biaya itu kedua ya. Tetap semua juga perlu biaya, tapi jangan menjadikan penghalang. Betul. Karena niat Yayasan Pendidikan Islam Al Asiyah ini ya sebagai lembaga sosial. Sosial bukan berarti panti sosial ya. Ingat, sosial itu bukan berarti panti sosial. Kalau sosial itu begini misalnya. Sosial dalam artian itu tadi, kalau misalnya dalam segi biaya uang masuk SMA Al Asiyah tahun ini misalnya, mohon maaf, 1.700.000 misalnya kan begitu. Kemudian untuk alumni MTS dipotong 700 ya kan. Nah, sisanya itu kan tergantung nanti kemampuan orang tua. Ya. Tidak harus misalnya ya syukur-syukur alhamdulillah ada rezekinya dibayar sekaligus. Kalau itu tidak ya silahkan dicicil, silahkan diangsur. Tidak ada alasan untuk tidak sekolah ya. Atau misalnya dari yang siswa dari SMP umum ya 1.700.000 kemudian dipotong misalnya di diskon 400 berarti tinggal 1.300.000 ya, silahkan dikondisikan saja. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sekolah. Pada dasarnya semua lembaga pendidikan itu sama ya. Memang kita misalnya melihat berapa biaya masuknya, kemudian SPP per bulannya berapa, gedungnya seperti apa, tergantung nawa itu saja ya. Tergantung niatnya. Kalau memang anaknya ya pandai, anaknya pintar ya, mau berusaha, ada slogan manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil.
Saya kira itu ya yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Ya. Oke, mungkin sampai di sini ya siaran perdana kita kali ini. Terima kasih Pak Haji sudah menjadi tamu undangan siaran perdana kita kali ini. Ya, untuk teman-teman semuanya jangan lupa saksikan tayangan kita selanjutnya. Jangan lupa di subscribe di channel YouTube SMA Plus Al-Asia Cibinong. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila topik ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.